Siapa di sini yang udah belajar banyak hal, ikut berbagai pelatihan, baca banyak buku, bahkan faham berbagai macam keilmuan, tapi hidupnya kayak sulit berkembang, susah meningkat, ekonomi sulit, bahkan seperti ada tembok tinggi yang sulit untuk didaki. Jika Anda merasakan hal-hal itu dan bingung bagaimana solusinya, saya minta Anda di video ini untuk berlatih fokus. 10-15 menit ke depan, fokus, dengarkan, fahami. Karena di video ini kita akan bahas itu semua secara mendetail, serta solusinya seperti apa. Assalamualaikum, hai Sobat Berdaya, kembali lagi bersama saya Faru Rizky. Tadi juga saya sempat sebut di awal bahwa di video ini kita akan berlatih. Kenapa pakai bahasa berlatih? Sedikit cerita bahwa di platform yang lain, saya juga sebenarnya membagikan video-video seperti ini, seperti edukasi dan lain sebagainya, pengembangan diri. Tapi memang di TikTok khususnya ya, ada kekurangan-kekurangan di platform tersebut yang kalau dibiarkan ini bisa jadi sangat fatal dan merusak banyak hal dalam hidup kita. Maka untuk video-video versi panjang saya kirim ke YouTube ini. Jadi untuk yang pendek-pendek di situ aja. Tapi kenapa saya pakai bahasa latihan di awal video ini adalah kalau kita dibiasakan nonton konten yang pendek begitu, nanti nyambung di pembahasan video ini ya. Itu lama-lama akan merusak kekuatan kita untuk bisa fokus, untuk tidak terganggu dengan banyak hal, dan mengusahakan agar mampu bertahan lebih lama dan enggak bosen. Dan itu perlu dilatih, bukan cuma diketahui. Oh iya ya, kalau kita nonton video-video pendek terus, nanti lama-lama kita orangnya gampang terpengaruh kiri kanan, sulit fokus, dan lain banyak juga efek buruknya. Bukan cuma diketahui teman-teman. Ini butuh dilatih. Makanya saya senang untuk video panjang saya dilempar ke sini karena biar bisa melatih fokus Anda gitu. Ada juga tuh kadang-kadang netizen yang jadi intinya begitu. Yang penting intinya. Kalau begitu Anda dibiasain, percayalah orang mau belajar banyak juga itu sulit berkembang karena dia kalau A pasti B, cuma jadi berpikirnya cuma bisa begitu. Sedangkan hidup kan nggak begitu. Hidup itu kompleks teman-teman. Bisa ada variabel B, variabel C, variabel D, dan lain sebagainya yang kadang-kadang kita sendiri tidak sadari. Maka itulah pentingnya kita untuk belajar secara komprehensif, menyeluruh. Nggak cuma intinya, ujungnya. Yang penting, itulah mengapa di YouTube ini niat saya untuk menciptakan ekosistem di mana orang-orangnya itu ya orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu berdaya, orang-orang yang belajar nggak cuma belajar tapi berlatih, nggak cuma tahu tapi sampai ke berdaya, dan akhirnya bisa dipraktekkan dan merubah hidupnya gitu ya. Jadi dilatih fokusnya untuk tidak kedistraksi dan belajar sampai habis. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, kita yang awal akan bahas di umum-umum dulu. Tetap dipelajari ya, jangan di intinya skip, jangan. Kita yang umum-umum dulu, yang banyak yang ngomongin juga, tapi itu penting sebagai langkah sampai yang terakhir, akar masalahnya dan juga bagaimana solusinya. Jadi stay tune. Kenapa banyak orang yang belajar berbagai hal, paham berbagai macam ilmu, tapi hidupnya malah tambah sulit dan susah meningkat? Yang pertama adalah dopamin. Hormon kebahagiaan, hormon kecanduan, dan yang semacam itu. Teman-teman, di tengah derayan berbagai informasi yang sangat mudah diakses saat ini, terus juga maraknya media sosial, mudahnya akses internet dan lain sebagainya, jadi kita itu cenderung suka dengan hal-hal yang baru. Bener nggak? Bukan cenderung, mungkin lebih tepatnya terperangkap dengan selalu mencari hal-hal yang baru. Padahal kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas hidup, kita akan sering melakukan hal-hal yang itu-itu lagi. Benar nggak? Itu-itu lagi.
Kita akan fokus bagaimana kita bisa untuk meningkatkan pekerjaan, jasa, produk, karir, dan lain sebagainya yang itu-itu lagi. Nah, itulah yang tadi saya sempat bilang di awal bahwa kenapa saya pindah ke platform ini, YouTube, dibandingkan di TikTok. Kok TikTok untuk video-video ringkas saja, jadi nggak cocok untuk orang-orang di sana yang panjang-panjang sebegini, karena memang di sana di doktrinnya adalah pengen instan, pengen cepet, oh dapat instant gratification atau kesenangan instan. Jadi wah ada apa lagi, wah ada apa lagi. Jadi kita didikte untuk tahu banyak hal, tapi kita nggak bisa fokus dan nggak tahan untuk tahu satu hal tapi mendalam. Nah ini dia yang jadi pisau bermata dua ya, di tengah mudahnya akses informasi, kitanya secara mental selalu haus akan sesuatu yang baru, yang berbeda, dan akhirnya membuat kita ketagihan ya, tadi dopamin itu ya, dan akhirnya bahagia, dan selalu begitu. Padahal kalau Anda pelajari, Anda lihatlah orang-orang sukses itu dia bertahan di 1-2 bidang berkali-kali, berlama-lama, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Sekali lagi, itu butuh dilatih, bukan sekedar tahu. Dan ini juga masuk ke poin nomor 2, yaitu adalah Dunning-Kruger Effect. Teman-teman, nyambung pada poin nomor 1 tadi, bahwa ketika kita mengetahui banyak hal, timbullah efek yang kedua ini, yaitu Dunning-Kruger, di mana seorang itu akan berasa tahu, berasa memahami, berasa paling mengerti, padahal dia baru tahu sedikit. Seolah-olah kayak kita ngelihat air jernih di permukaan yang kelihatan, oh itu dasarnya ya, berarti pendek. Dari atas kelihatannya kita nggak basah tapi ngelihat, oh itu mah pendek segala macam. Tapi ternyata pas Anda nyemplung, taunya lebih dalam daripada tubuh Anda bahkan. Nah begitulah fenomena Dunning-Kruger. Udah mah kita sering mencari hal-hal baru, dan ditambah kita jadi berasa sok tahu, paling tahu hal itu, padahal baru tahu dari permukaan doang, belum nyemplung senyemplung-nyemplungnya. Dan biasanya memang kalau orang kalau udah nyemplung ahli, bahkan jangka waktu panjang, udah lama dia di dunia itu, dia nggak lebih banyak omong gitu. Karena memang kompleks, apapun bidang Anda pasti ada bagus baik buruknya. Ada hal-hal yang bisa Anda utarakan secara simpel, tapi ada juga yang lebih kompleks daripada diketahui banyak orang. Nah itu adalah tanda kalau orang memang sudah lama di bidang itu, jadi biasanya nggak sebanyak omong orang yang baru memahami itu. Itu juga yang menyebabkan lingkaran setan, di mana orang yang baru tahu sedikit, padahal baru tahu dari sosial media lah, apalah, baru tahu dari YouTube doang, video singkat dan lain sebagainya, nggak pernah merasakan langsung, nggak pernah di dunia itu, dia timbul arogansi. Nah, kalau udah timbul arogansi seperti ini teman-teman, udah sulit banget. Diajarin nggak mau, belajar juga nggak mau, karena dia berasa paling pintar, paling hebat, padahal hidupnya sulit. Padahal hidupnya susah, padahal nggak berkembang, padahal akhirnya menyulitkan diri sendiri. Siapa di sini yang pernah mengalami fase seperti itu? Ya jangan malu ya, saya juga pernah begitu kok, tenang aja. Ataupun sedang melihat orang yang seperti itu gelagatnya, sulit diomongin, tapi dia merasa pintar, sedangkan hidupnya sulit, nggak berkembang, malah menyusahkan orang lain mungkin. Coba komentar kolom komen. Nomor 3 dan juga yang terakhir di video ini, sekaligus nanti saya sertakan juga bagaimana cara langkah-langkah untuk keluar dari lingkaran setan itu semua. Ya tadi saya sempat sebut di awal, yang bahwa inilah yang sebenarnya membuat kita salah kaprah. Kenapa belajar banyak hal, paham berbagai macam ilmu, tapi hidup malah tambah susah, ekonomi aja sulit, dan susah untuk berdaya. Yaitu adalah tidak bisa membedakan antara pengetahuan sebagai wawasan dan juga pengetahuan sebagai pemberdayaan. Untuk poin yang terakhir ini, kita akan pakai media tambahan buat coret-coret biar mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Oke? Lanjut. Baik. Biarin ya, biar lama-lama dan di video. Biar belajar sabar.
berlatih fokus. Jadi nggak cuma teori-teori dong, langsung kita praktek, dilatih, coba fokus, bisa nggak kedistraksi dengan banyak hal-hal di luar yang lain untuk fokus nonton video sampai habis. Oke, baik teman-teman. Jadi banyak kesalahannya itu adalah ketika ia pikir, nah sini saya ketik dulu, ntar saya coret-coret ya. Jadi ketika ia pikir bahwa yang namanya pengetahuan itu ya pengetahuan aja. Jadi pengetahuan itu, oh namanya ilmu tuh yang begini, oh namanya pembelajaran itu ya seperti ini. Sedangkan sebenarnya kalau kita boleh klasifikasi, sebenarnya ilmu itu kebagi dua, guys. Sebenarnya ilmu itu kebagi dua antara, tadi sempat saya bilang di awal ya, bahwa ada ilmu pengetahuan yang jadi sebagai wawasan. Nah, saya tahu di sini. Ada pengetahuan yang jadinya sebagai wawasan. Mungkin kalau dari bahasanya Anda udah paham ya maksudnya yang disebut wawasan itu seperti apa. Ada juga pengetahuan yang jadi bukan cuma sekedar wawasan, yaitu jadi juga sebagai pemberdayaan. Nah, jadi pengetahuan ini nggak cuma jadi wawasan, guys. Nggak cuma ada yang wawasan, tapi ada juga yang jadi pemberdayaan. Makanya kalau bahasa Inggris ada namanya knowledge, ada yang namanya empowerment. Nah, bahkan kalau di agama juga ada istilah yang namanya ilmu hal, ilmu yang langsung bisa Anda praktekkan, yang langsung bisa Anda rasakan manfaatnya, yang sangat bersinggungan langsung dengan hidup Anda saat ini. Nah, itu disebut pemberdayaan kalau bahasa sekarangnya ya. Maksudnya gimana? Nih saya lebih jelaskan lagi ya. Contoh dari wawasan seperti apa? Ya biasa ya. Kalau katanya sekarang nih, Anda ikut-ikutan tren. Oh, kemarin Blackpink lagi tour ke Asia. Oh, dia lagi eh, Lisa beli Labubu baru contoh. Nah, ya kayak gitu tuh tentang idol, idola Anda, nah idol. Terus juga tentang geopolitik yang di luar diri Anda, geopolitik Timur Tengah. Anda tinggal di Indonesia, tapi Anda memahami geopolitik Timur Tengah dan lain sebagainya. Bukannya saya nggak bilang buruk ya, tapi tadi ya geopolitik, geopolitik. Saya tulisan saya memang begini, jadi maklumin aja ya. Apalagi sekarang pakai di digital, lebihin lagi. Yang penting Anda paham tuh saya, oke? Tentang geopolitik, tentang keluarga artis, tentang apalagi tren-tren dan lain sebagainya. Nah, ini masuknya tadi tentang tren-tren, tentang apalagi luar angkasa mungkin, space dan lain sebagainya, tentang luar angkasa, ada bintang baru yang sedang terbentuk dan lain sebagainya. Nah, ini masuknya ke wawasan. Ini semua masuknya ke wawasan. Artinya keilmuan atau pemahaman atau apalagi pengetahuan yang enggak langsung bersangkutan dengan hidup Anda. Sedangkan pemberdayaan itu yang bersangkutan langsung dengan hidup Anda. Misalnya, Anda sebagai seorang editor, ya maka ilmu pemberdayaan, termasuk ilmu pemberdayaan Anda adalah bagaimana cara untuk mengakses software-software terbaru. Nah, berarti kan editor tentang, kalau Anda sebagai seorang editor, contoh Anda sebagai seorang, berarti ilmu-ilmu tentang masalah edit ini langsung masuk ke pemberdayaan diri Anda. Kayak software terbaru, kayak apalagi bagaimana cara edit dengan cepat, bagaimana meningkatkan kualitas video yang Anda edit, dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan langsung nih, maksudnya dalam kehidupan secara umum, ya berarti
bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara bersosialisasi dengan tetangga Anda, bagaimana eh, kesehatan, kesehatan diri Anda nih, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersinggungan langsung dengan diri Anda, itulah pemberdayaan. Saya nggak bilang yang mana yang baik, yang mana buruk, enggak. Cuma ada porsinya masing-masing. Maksudnya gimana? Jadi ilmu wawasan ini teman-teman ada manfaatnya juga, bukan berarti nggak ada manfaatnya ya. Ilmu wawasan ini ada manfaatnya. Salah satu manfaat ilmu wawasan adalah ya buat ngobrol, buat kita ngobrol sama orang, buat membangun network lebih tepatnya ya. Membangun network kan kita senang ya kalau ngobrol sama orang yang bisa nyambung dengan obrolan kita dan punya wawasan yang bagus, bukan dari Kruger yang so tahu itu bukan, tapi dia punya wawasan yang bagus, terus juga dia paham nyambung dengan bisa masuk ke banyak orang. Nah, itu wawasan tuh. Itu butuh wawasan. Jadi pengetahuan yang melebar. Jadi buat membangun network, buat ngobrol, buat juga tadi ya, buat mengembangkan relationship dan lain sebagainya, ini butuh wawasan juga penting biar nggak kudet juga termasuk. Sedangkan pemberdayaan jelas, pemberdayaan ini ya untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan sumber penghasilan. Kalau katanya kesehatan, memulihkan kesehatan Anda, memulihkan kesehatan Anda, tadi ya, eh, uang, keuangan, terus juga ya tadi kalau pemberdayaan ya termasuk juga bagaimana membuat Anda jadi punya otoritas di tengah keluarga, di tengah lingkungan dan lain sebagainya. Itu arahnya ke pemberdayaan. Jadi solusinya gimana untuk keluar yang tadi itu semua? Nah, sadari kalau saya boleh kasih bilang ini kasih list. Saya hapus dulu bentar ya. Biarin gak saya ini video ini biar Anda sekali lagi latihan untuk kuat nggak Anda nonton sampai habis biar nggak nyari langsung video-video yang instant gratification langsung buat Anda. Oh, ringkas-ringkas mengasihkan, video joget-joget, video yang buang-buang waktu dan lain sebagainya. Nah, berarti gimana caranya untuk jadi solusinya adalah ada klasifikasikan. Anda cek, Anda di data. Selama ini di ilmu-ilmu Anda yang Anda pahami, Anda pelajari itu skill Anda, ilmu Anda, termasuk skill ya, skill juga ada yang jadi wawasan dan jadi pemberdayaan. Itu diurut. Misalnya Anda bisa main gitar, main gitar, main gitar. Nah, terus ada lagi, apalagi Anda bisa jago software, software. Nah, terus apalagi Anda eh, misalnya jago marketing, bisa ngejual dan lain sebagainya, marketing dan lain itu diurut tuh semua kemampuan Anda, pengetahuan Anda dan lain sebagainya itu diurut 4, 5, bahkan sampai puluhan gak masalah. Nanti setelah diurut Anda pahamnya apa aja, bisanya apa aja, skill Anda apa aja, nanti tinggal klasifikasikan yang mana yang sebagai wawasan, yang mana yang jadi pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Setelah udah ada nih wawasan apa aja, dan ini dicatat ya, bukan dipikirin, dicatat. Ini kelemahan orang Indonesia begitu, dia mengandalkan pikiran, ingatan yang ujung-ujungnya lupa lagi, lupa lagi. Ini dicatat. Saya berharap ada yang melihat video ini dapat manfaat dari video ini ya, yang melihat ini dapat manfaat. Jadi nggak cuma tahu-tahu doang, langsung dipraktekin kalau perlu, langsung dicatat dan lain sebagainya. Yang mana yang jadi pemberdayaan dicatat di sini. Apa aja yang jadi wawasan, secondary lah istilahnya gitu. Apa yang jadi pemberdayaan. Nah, fokuskan setelah itu ya, fokuskan, Anda tingkatkan, Anda habiskan waktu Anda berlatih lebih giat lagi di masalah ilmu-ilmu
yang masuk ke klasifikasi pemberdayaan diri Anda, yang mampu meningkatkan kualitas hidup Anda, mampu meningkatkan ekonomi Anda, mampu meningkatkan kesehatan Anda, dan lain sebagainya yang langsung bersinggungan dengan Anda. Ini fokus ke sini. Tingkatkan kualitas, klasifikasikan, terus tingkatkan. Terus wawasan gimana? Apa dibiarin aja? Ya kalau Anda udah habis waktunya di sini, ada waktu-waktu renggang, nggak apa-apa lah, wawasan-wawasan sedikit nggak masalah. Termasuk yang entertain, anggap aja entertain. Dibandingkan Anda entertain buat sesuatu hal-hal yang buruk, Anda cari bersenang dan hal-hal buruk, ya nggak apa-apa lah untuk nambah-nambah wawasan. Tapi fokus Anda, habiskan waktu Anda berlatih, belajar langsung dengan guru dan lain sebagainya, fokus di keilmuan-keilmuan skill yang memberdayakan diri Anda yang sudah Anda klasifikasi, dan tadi ya ciri-cirinya adalah yang langsung bisa meningkatkan kualitas hidup Anda, meningkatkan taraf kehidupan Anda, ya termasuk dari uang lah, kesehatan lah, apapun. Habiskan waktu Anda untuk mengasah ilmu-ilmu ini dan skill-skill ini. Oke? Dan sekali lagi, ini butuh latihan, ini bukan pengetahuan doang, ini maksudnya bukan cuma diketahui, ini butuh dilatih, butuh praktek, bersakit-sakit pasti, terus juga capek-capek pasti, karena nggak mungkin Anda bisa jadi ahli kalau nggak diterpa banyak badai, kalau nggak dihajar dari berbagai banyak rintangan. Ya anggap itu bagian daripada pembelajaran. Tapi jangan salah fokus. Sekali lagi, jangan salah fokus. Kalau perlu, ada yang bilang 10.000 jam, ya bahkan ada yang bertahun-tahun, puluhan tahun itu fokus di ilmu-ilmu atau hal-hal yang langsung bisa memberdayakan diri Anda. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih bingung dan lain sebagainya, boleh kita diskusi di kolom komentar. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal latihan diri Anda, praktek langsung ya, untuk belajar bisa fokus dan tidak menghiraukan hal-hal yang bisa mengkaitkan, tanda kutip, membuat Anda terberdaya atau tertipu daya, bukan terberdaya, tertipu daya, jadi membuang waktu Anda jadi nggak bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.